Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Studi Materi Akidah Akhlak di MTSMA. Saya sendiri Kufia Rizka Mayangsari, NIM 2011-90391, dan rekan saya Muhammad Fatoni, NIM 2011-90420, akan mempresentasikan mengenai materi Akidah Akhlak kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Asmaul Husna. Kita tahu sendiri bahwasannya Asmaul Husna itu terdiri dari 99 asma. Tapi untuk materi kali ini kita hanya membahas 5 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan juga Al-Hakim. Langsung saja, yang pertama yaitu Al-Afu, artinya meninggalkan. Maksudnya gimana? Maksudnya meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, dalam artian memaafkan. Jadi Allah bersifat maha pemaaf. Untuk meneladani Asmaul Husna Al-Afu, kita sebagai manusia harus bersifat pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Asmaul yang kedua yaitu Ar-Razzaq, artinya rezeki atau penghidupan. Berarti Allah maha pemberi rezeki. Untuk meneladani sifat ini, maka kita sebagai manusia harus selalu mensyukuri rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Hadi, artinya pemberi petunjuk. Cara kita meneladani sifat ini yaitu dengan cara, jika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Untuk Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Khaliq, berarti mengukur dan menghapus. Maksudnya gimana? Allah menciptakan segala sesuatu tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Nah, sifat ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersifat kreatif dan inovatif. Kemudian yang kelima yaitu Al-Hakim, artinya bijaksana. Allah maha bijaksana, bijaksana dalam memutuskan segala hal. Jadi kita sebagai manusia juga harus mensyukuri, kita juga harus menerima dengan lapang dada, dengan qanaah, bahwa apa yang telah diputuskan Allah kepada kita adalah yang terbaik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai materi perilaku terpuji. Kita tahu sendiri bahwasannya perilaku terpuji itu sangat banyak sekali macamnya. Tapi untuk di materi kali ini kita cukup membahas 4 perilaku terpuji, yaitu tasamuh, tawassut, musawwah, dan juga ukhuwah. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai tasamuh. Tasamuh secara bahasa maksudnya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan juga saling memaafkan. Kita sering menyebutnya dengan istilah toleransi. Kita diperbolehkan toleransi kepada orang lain selama masih dalam batas-batas agama, dalam hal ini agama Islam. Itu. Kemudian untuk perilaku terpuji selanjutnya yaitu musawah, artinya kesamaan atau ekualitas. Maksudnya sikap di mana seseorang memandang bahwa semua manusia itu sama dalam hal harkat dan juga martabatnya. Kemudian perilaku terpuji selanjutnya yaitu tawassut. Secara bahasa artinya moderat, yaitu sikap di mana lebih memilih jalan tengah tanpa ada kecenderungan memilih ke kanan ataupun ke kiri. Di dalam tawassut ada 3 persoalan, yaitu dimensi akidah, akhlak, dan juga syariat. Untuk dimensi akidah ini ada 2 persoalan. Yang pertama masalah ketuhanan. Di dalam masalah ketuhanan ini ada 2 istilah, yaitu ateisme dan juga polytheisme.
Ateisme maksudnya tidak percaya Tuhan. Sedangkan politeisme itu adalah mempercayai banyak Tuhan. Jadi kebalikan dari ateisme tadi. Kemudian yang persoalan kedua dalam akidah yaitu manusia berada di antara jabr dan juga ikhtiar. Beberapa aliran juga mengatakan perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah. Tapi pemikiran tersebut adalah hal yang salah, pemikiran yang salah. Karena manusia melakukan perbuatan itu adalah dari kehendak dirinya sendiri. Kemudian dimensi yang kedua yaitu akhlak. Di dimensi akhlak ini ada persoalan mengenai tasawuf, yaitu bahwasannya peribadatan antara syariat dan juga hakikat, keduanya itu saling bergantung, saling berhubungan. Apabila syariat tanpa hakikat, maka dikatakan kepalsuan. Adapun juga hakikat tanpa syariat, maka dikatakan omong kosong. Kemudian untuk perilaku terpuji yang keempat yaitu ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata akhun, akhi, yaitu saudara. Secara bahasa adalah persaudaraan. Maksudnya sikap yang menumbuhkan rasa saling menyayangi. Di sini ukhuwah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ukhuwah fil ubudiyah. Maksudnya persaudaraan sesama makhluk dan juga ketundukannya kepada Allah. Semuanya dianggap saudara karena sama-sama ciptaan Allah. Kemudian ukhuwah yang kedua yaitu ukhuwah fil insaniyah atau basyariyah. Maksudnya persaudaraan seluruh manusia, karena seluruh manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah finasab wal wataniyah. Maksudnya persaudaraan karena kesamaan keturunan dan kebangsaan. Yang keempat yaitu ukhuwah fitdinil islamiyah. Maksudnya persaudaraan karena satu agama. Oke. Poin selanjutnya yakni mengenai akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, terdapat beberapa perilaku dari setiap manusia yang mana perilaku tersebut tergolong ke dalam akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Yang pertama yakni munafik. Yang mana munafik ini adalah seseorang itu seolah-olah menampakkan keimanan, keislaman di kesehariannya, akan tetapi pada dasarnya di dalam hatinya yaitu tidak mempercayai Tuhan ataupun musyrik. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 67 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi barang siapa yang menerapkan perilaku munafik ini sungguh sangat pedihlah azab Allah yang diberikan kelak di akhirat, yaitu berupa neraka yang kekal selama-lamanya, intim dari api neraka. Yang kedua yakni mengenai keras hati atau biasa disebut dalam bahasa Arab itu dengan istilah fazaza. Fazaza adalah watak atau sikap keras hati seseorang dengan menampilkannya yang tidak bersahaja, berbicara dengan kasar, dan juga gerak-geriknya itu membuat orang lain canggung untuk mendekati atau bahkan sampai membencinya. Nah, ketika kita memiliki sifat keras hati ini, kita itu mudah tersinggung. Itu akan sangat berpengaruh kepada kepribadian kita. Bahkan teman-teman kita akan menjauhi kita seperti itu. Yang ketiga yakni ghadab atau pemarah, mudah marah. Dalam bahasa Arab yaitu ghadab. Marah adalah sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Poin selanjutnya yakni mengenai adab-adab bergaul. Yang pertama, adab bergaul dengan teman sebaya atau teman sepantaran. Bisa dilakukan dengan pertama saling menghormati. Nah, biasanya daerah-daerah muda itu daerah-daerah yang ingin menunjukkan jati dirinya, sehingga kita harus saling menghormati antara pendapat teman-teman kita.
Yang kedua yakni saling tolong menolong dan saling cinta dan kasih sayang, saling menasihati. Dalam adab bergaul dengan teman sebaya ada beberapa larangan. Di antaranya yang pertama yakni bermusuhan. Nah, ketika kita dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perkumpulan dan terdapat teman-teman sebaya kita, ketika ada teman yang hendak menyampaikan pendapatnya, kita tidak boleh langsung memotongnya, karena biasanya teman sebaya itu mudah sekali tersinggung. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permusuhan antara kita dan juga teman kita. Yang kedua, pergaulan bebas. Nah, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, melanggar norma agama seperti berzina, melakukan minuman keras, mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Dan juga mengkonsumsi narkoba. Selain dilarang oleh agama, narkoba ini juga dilarang oleh negara. Yang selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, ketika kita berada dalam sebuah perkumpulan, ketika ada orang yang lebih tua, hendaklah kita melakukan yang pertama itu menghormati. Nah, tidak berlaku kasar. Yang ketiga, tidak semena-mena dan patuh dan pandai dalam menyaring informasi. Yang ketiga, ada dengan orang yang lebih muda. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, kita juga tidak boleh menganggap remeh mereka. Seharusnya kita melakukan hal-hal yang pertama yaitu menghargai. Nah, kita juga harus saling menghargai. Yang kedua itu menyayangi. Yang ketiga itu melindungi. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang lebih dewasa itu melindungi adik-adik kita. Jadi yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua, seperti. Yang selanjutnya ada bergaul dengan lawan jenis. Nah, ketika kita berada dalam sebuah kawasan yang itu ada teman kita dengan lawan jenis, maka kita hendaklah yang pertama yakni menjaga etika. Nah, tidak usah dekat-dekat. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, saling menutupi. Nah, maksudnya menutupi di sini adalah menutupi aib sesama saudaranya. Baik, poin yang terakhir mengenai kisah kesufian 4 imam mazhab. Langsung saja yang pertama yakni Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah ini lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Abu Hanifah ini adalah seorang ulama mujtahid atau ahli ijtihad dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam yang 4. Nah, ketika semasa hidupnya di Mekah, Imam Abu Hanifah ini belajar dengan Abdullah bin Abbas. Nah, dia juga sangat beruntung dapat belajar hadis dengan beberapa persoalan fikih dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, Aqobah ibnu Umar, Sofwan, Jabir dan Abu Qutadah. Ketika semasa hidupnya di Madinah, Imam Abu Hanifah ini belajar dengan ulama terkenal, yakni Atha ibnu Abi Robah. Nah, namun semasa meninggal atau wafat, yakni pada tahun 150 Hijriah, ini termasuk ke dalam sebuah peristiwa yang mengenaskan, yakni Imam Abu Hanifah ini diracuni oleh Khalifah Al-Mansur dengan dalih, kurang jelas dalihnya apa, mungkin kepemimpinan atau entah apa, sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Nah, Imam Abu Hanifah ini walaupun meninggalnya itu
karena diracuni, akan tetapi dia senantiasa bermunajat atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni Imam Malik. Beliau adalah seorang yang berbudi mulia yang pertama. Nah, serta memiliki pemikiran yang cerdas, pemberani, dan juga teguh mempertahankan kebenaran yang diyakini beliau. Imam Malik ini adalah seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut. Beliau suka menengok orang sakit, mengasihi orang miskin, dan juga suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, semasa hidupnya beliau termasuk ke dalam orang-orang yang pendiam, serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Bergaul dengan pejabat pemerintah, orang yang mengerti dengan agama dan tidak pernah melanggar batasan agama. Nah, karya-karya Imam Malik antara lain yang pertama yakni kitab Al-Muwatta, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Yang kedua kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Yang ketiga yakni Imam Syafi'i. Beliau adalah ulama ijtihad, ahli ijtihad dalam bidang fikih, dan seorang yang termasuk dari 4 imam mazhab. An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ilmu fikih, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zani, seorang guru besar dari mufti di kota Mekah, sampai memperoleh ijazah. Disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang tekun dan sangat berbakat dalam menulis. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam usul maupun furu'. Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkas, bahwa kitab karya Imam Syafi'i ini jumlahnya mencapai sekitar 113 atau 140 kitab. Nah, dari kisah Imam Syafi'i ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang yang besar itu terlahir dari sikap. Yang pertama itu sikapnya yang tekun atau telaten. Yang kedua yakni gemar, suka terhadap hobinya. Dalam PowerPoint ini Imam Syafi'i dinyatakan bahwa beliau itu suka dan sangat berbakat dalam menulis, sehingga dia di samping belajar dengan para ulama-ulama besar terdahulu, beliau juga hobi atau gemar sekali menulis, sehingga menyebabkan munculnya berbagai kitab karyanya. Yang terakhir yakni Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir di tengah-tengah keluarganya yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, dan juga kesabaran. Pada semasa ia lahir,
sebelum lahir ia sudah ditinggalkan pergi oleh ayahnya untuk menghadap yang kuasa. Oleh sebab itu Imam Malik mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Imam Ahmad Ibnu Hambal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jenuh menuntut ilmu pengetahuan sehingga tidak ada kesempatan yang untuk memikirkan mata pencahariannya. Jadi di samping semangat untuk menuntut ilmu, ia juga sangat tekun, sangat rajin dalam menuntut ilmu. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hambal ini selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya. Di antara kitab-kitabnya adalah yang pertama kitab Al-Musnad, kitab Tafsir Al-Quran, kitab An-Nasih wa Al-Mansukh, kitab Muqaddam wa Al-Muakhiri wa Al-Muakhir fi Al-Quran, kitab Al-Jawabat Al-Quran, dan kitab Al-Tarikh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan juga membawa berkah bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.